Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasihi, selamat berjumpa. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu mengenai iman yang bertumbuh. Mengapa iman kita harus bertumbuh? Karena hidup dalam dunia ini kita tidak lepas dari setiap masalah dan persoalan. Kalau kita membicarakan dan terus berpikir tentang masalah, maka masalah itu tidak akan henti-hentinya. Masalah itu akan datang silih berganti. Itu sebabnya kita harus memperhatikan bagaimana pertumbuhan iman kita. Paling tidak di sini ada 3 hal yang perlu kami sampaikan mengenai pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman memampukan kita untuk mengatasi masalah kehidupan. Allah itu tidak pernah berjanji bahwa orang percaya akan bebas dari kesulitan, tetapi Ia telah menyediakan berbagai perlengkapan yang dengannya kita dapat menghadapi kesulitan itu. Orang Kristen yang memiliki iman yang teguh dan bertumbuh tetap menghadapi kesulitan juga, tetapi mereka mempunyai kekuatan batinnya untuk mengatasinya. Contoh, Ayub, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, juga menghadapi kesulitan. Bahkan kesulitan itu juga belum pernah ada orang yang menandingi kesulitannya Ayub. Dalam satu hari seluruh anak-anaknya mati dan seluruh harta benda daripada Ayub juga habis, dan Ayub juga terkena penyakit bisu. Tetapi kita melihat bahwa yang ada di dalam kehidupan Ayub adalah iman kepada Allah, yang ia berkata, Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang mengambilnya. Tuhan yang memberi yang baik, Dia juga memberikan yang tidak baik. Itu yang perlu kita terima. Contoh yang lain saya melihat adalah Rasul Paulus. Dia pernah berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku sebagaimana aku telah meneladani Kristus. Tetapi kita melihat banyak sekali persoalan masalah yang ia hadapi. Kekurangan, kelaparan, ketelanjangan, kedinginan, dan berbagai-bagai masalah persoalan yang lain yang menggelayutinya. Tetapi dia berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang pertama. Pertumbuhan iman akan dapat mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Roma 8 ayat 37, dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kedua, pertumbuhan iman melindungi kita dari dosa. Dosa itu tersembunyi dan membahayakan. Merasuknya sedikit demi sedikit setiap saat
Kita mudah menjadi senang dengan hal-hal yang tidak patut kita senangi, dan kita dapat menjadi tidak senang terhadap hal-hal yang seharusnya kita senangi. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5 itu jelas firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya." Dari ayat firman Tuhan itu yang sesungguhnya Tuhan memerintahkan kita orang percaya harus saling mengasihi. Itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita lakukan. Tetapi manusia sekarang ini dilihat dari 2 Timotius pasal 3, mereka hanya mengasihi dirinya sendiri dan mereka tamak akan uang. Itu sebabnya kita perlu menumbuhkan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, supaya kita dapat menjaga diri, melindungi diri dari dosa yang merasuk dunia saat ini. Belum lagi kalau kita berbicara sekarang ini mengenai narkoba, di tengah-tengah masalah negeri kita dalam mengatasi virus corona, ada juga orang yang tidak takut akan Tuhan dengan menyelundupkan narkoba, bukan 1 kilo, 2 kilo, tetapi banyak sekali. Itulah keadaan manusia zaman sekarang ini, lebih menyukai sesuatu yang sebetulnya tidak pantas ia lakukan. Nah, itu sebabnya Paulus berpesan kepada Timotius. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 mulai berkata demikian, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku." Timotius telah mengikuti ajarannya Paulus. Dia telah mengikuti cara hidupnya Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Jadi Paulus yang berkata, "Teladanilah aku sebagaimana aku telah meneladani Kristus." Itulah yang diteladani oleh Timotius, hamba yang setia, hamba yang baik, yang selalu mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus. "Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau
tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, inilah pesan Paulus kepada Timotius di tengah-tengah pergumulan kehidupannya melawan orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran. Dia mengajak kepada Timotius untuk mengikuti teladannya, karena orang jahat akan bertambah-tambah jahat, menyesatkan dan disesatkan. Itu sebabnya kita harus terus mengoreksi diri kita dalam iman kita, supaya kita terus bertumbuh iman kita. Itu sebabnya kalau kita lihat kembali dalam 2 Timotius pasal 3 tadi, dia dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin. Untuk kita dapat menumbuhkan iman kita, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Itulah firman Tuhan. Yang ketiga, pertumbuhan iman menolong kita pada waktu kita menyaksikan Kristus kepada orang lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tahu bersama, Petrus ini pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia takut menderita. Itu sebabnya ketika melihat Tuhannya disiksa, kemudian dia ditanya oleh seorang hamba perempuan, engkau juga muridnya bukan? Dan dia tidak mengakuinya. Dia tetap menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi ketika Petrus mendengar kokok ayam, maka dia kemudian ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka Petrus keluar sambil menangis, dengan arti kata dia menyadari akan kesalahannya, menyadari akan dosanya, dan Yesus Kristus pun memberikan pengampunannya. Ketika pencurahan Roh Kudus, maka Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika di dalam memberitakan Injil, menyaksikan kasih Kristus yang telah disalibkan, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka Petrus dan Yohanes ini dihadapkan di mahkamah agama. Di sanalah dia diancam, dilarang, tidak boleh lagi untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi Petrus dengan keberaniannya, karena imannya telah bertumbuh, keyakinannya terhadap Yesus sudah teguh. Itu sebabnya dia mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini juga berlaku kepada kita, karena memang Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi saksinya. Engkau akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita inilah sekarang di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, harus kita juga berani dalam memberitakan Injil Tuhan.
sehingga kita akan lebih meyakinkan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, atau kita dapat bersaksi melalui perbuatan kita, atau menyaksikan apa yang telah diperbuat Tuhan terhadap kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menyaksikan secara langsung yang mengatakan bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit adalah Tuhan. Dan yang kedua, kita bersaksi melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita yang baik, sehingga ketika mereka melihat apa yang baik dalam hidup kita, mereka boleh memuliakan Tuhan. Ini arti pertumbuhan iman yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, iman yang bertumbuh akan menolong kita dalam mengatasi kesulitan. Yang kedua, iman yang bertumbuh akan mengatasi dosa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan yang ketiga, pertumbuhan iman membantu kita, menolong kita untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain. Kiranya renungan ini akan memotivasi kita, akan meneguhkan kita. Ada tugas-tugas yang mulia, lebih dari mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Ketika kita bisa membawa orang kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan upah di surga. Malaikat surga akan bersorak-sorai ketika melihat satu orang bertobat di hadapannya. Terima kasih. Salam damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian, dan selamat berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.